Astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Ini suruh nyalakan kamera teman-teman. Ini siapa ya? Astagfirullah. Ini padahal di tengah hutan teman-teman. Bismillah. Semoga sosok ini tidak ada niatan jahat kepada Suro. Kalau dilihat dari sekilas auranya sih, beliau seperti orang baik teman-teman. Tapi tidak tahu nih kok kenapa ya dia ada di sini. Bismillah. Assalamualaikum ya. Alhamdulillah. Baik yang. Nggih, benar saya memang tadi itu tertidur di tempat itu yang. Oh, jadi tadi itu mungkin sehabis isya yang. Tadi itu badan saya sangat lelah sehingga saya memutuskan untuk istirahat sebentar. Mungkin sekarang sudah jam 9-an yang, dan tadi saat saya sadar saya melihat Eyang di tempat ini. Eyang ini sebenarnya siapa yang? Lalu kenapa Eyang ada di tempat ini terus Eyang seperti memperhatikan Suro? Apakah Suro membuat keributan di tempat ini Eyang sehingga Eyang merasa terganggu akan kehadiran Suro yang? Oh tidak Eyang. Oh nggih, mungkin bisa dijelaskan Eyang. Oh, berarti Eyang ini adalah seorang petapa yang tidak sengaja melihat Suro. Nggih Eyang, jadi Suro jelaskan sedikit nggih tentang kenapa Suro di tempat ini Eyang. Sebenarnya Suro itu sedang melakukan sebuah perjalanan, dan dalam perjalanan ini Suro hanya sendirian saja Eyang, karena teman-teman Suro itu sedang terkena sebuah musibah, dan musibah itu sangat sulit untuk disembuhkan atau ditangani Eyang, dan untuk bisa menyelesaikan itu Suro harus pergi nggih ke pelantaran sebuah istana di langit sana yang. Jadi Suro itu harus menemukan sebuah buah yang bernama buah mahkota dewa. Nggih yang. Dan sekarang ini Suro sedang berjalan ke alas jamur dipa. Akan tetapi mungkin masih jauh ya yang. Oh, tidak yang, Suro hanya manusia biasa. Mungkin jika Eyang merasa Suro ini ada sesuatu, mungkin itu kelebihan dari Yang Maha Pencipta yang. Ya, memang seperti itu adanya Eyang. Lalu kenapa Eyang ingin sekali tahu tentang Suro? Oh, enggak yang, mungkin ini adalah sebuah takdir yang mempertemukan kita di tempat ini Eyang. Tetapi apa sebelumnya kita pernah bertemu yang? Berarti ini pertama kali kita bertemu ya. Alhamdulillah yang. Benar, alas jamur dipa. Memang Eyang tahu di mana
alas jamur tipa itu. Ah, yang jadi sedikit Suro jelaskan, Suro itu telah diberitahukan oleh warga sekitar di bawah sana yang bahwasanya alas jamur tipa itu ada di seberang sana dan Suro harus melewati jalan setapak ini yang. Apa memang benar seperti itu ya? Wah, alhamdulillah berarti Suro tidak tersesat ya. Nggih. Dan mungkin masih jauh ya. Apa itu yang? Oh, berarti nanti di depan sana ada sebuah tempat yang apabila Suro itu menengok ke belakang, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak sebelum terjadi ya. Itu maksudnya bagaimana yang? Apakah itu adalah sebuah pantangan di tempat itu atau bagaimana yang? Oh, enggih. Berarti yang terpenting Suro itu jangan sampai menengok ke belakang ya yang. Berarti Suro harus eh, fokus ke depan saja ya. Oh, iya ya, mungkin karena memang di tempat ini kan Suro juga baru pertama kali di tempat ini Eyang, sehingga Suro belum tahu seluk-beluk di tempat ini dan Eyang sudah mengetahuinya. Iya Eyang, sebelumnya Suro terima kasih banyak kepada Eyang karena Eyang sudah mengingatkan Suro. Nggih, itu sangat membantu Suro Eyang, karena kalau Eyang tidak memberitahukan Suro seperti itu, maka Suro pasti akan iya menengok ke belakang Eyang, karena Suro tidak tahu. Yang dan Suro juga berterima kasih karena Eyang tadi sudah menjaga Suro. Nggih. Kalau boleh tahu apakah Suro bisa mengetahui nama Eyang? Oh, baik Eyang. Ya, Suro panggil Eyang Eyang Petapa saja nggih. Baik Eyang. Nanti jika ada sesuatu hal yang mungkin di luar kemampuan Suro, Suro akan meminta bantuan kepada Eyang. Dan Suro mohon maaf jika Suro telah mengganggu ketenangan Eyang karena Suro tidak sengaja di tempat ini Eyang. Gih, baik Eyang. Terima kasih banyak lagi sebelumnya. Gih, alhamdulillah. Sedikit Suro jelaskan kepada panjenengan gih, karena mungkin apa yang dikatakan oleh kakek tadi tidak terdengar oleh panjenengan. Jadi intinya teman-teman, kakek itu adalah seorang petapa yang tidak sengaja itu melihat Suro di tempat ini. Karena kakek itu tadi sempat berbicara kepada Suro, beliau itu heran. Kenapa Suro ada di tempat seperti ini? Di tengah malam, di hutan yang menurutnya Eyang itu cukup berbahaya. Dan Eyang juga tadi sempat menjaga tidur Suro. Jadi itu tadi habis sholat isya, Suro itu ngantuk banget teman-teman. Karena dari Suro pagi sampai Suro sore itu Suro melakukan perjalanan. Karena kalau pagi sampai sore itu Suro harus cepat-cepat sebelum seperti ini, sebelum malam menjelang teman-teman. Karena kalau sudah malam itu Suro tidak bisa leluasa melihat sekitar sini. Kalau siang kan Suro bisa melihat sekeliling, Suro bisa cari makan. Tapi kalau malam itu ngantuk. Jadi Suro ya sebisa Suro melakukan perjalanan untuk menyikat waktu juga. Dan tadi itu tidak sengaja Suro melihat beliau.
dan kata beliau itu alas jamur dipa masih ada di depan sana, masih cukup jauh. Dan nanti kalau misalkan Suro itu memasuki hutan ini teman-teman, ini gak tahu ini hutan apa, karena Suro baru pertama kali di tempat ini. Suro belum tahu apa yang ada di dalam sana. Dan kata Eyang ada sebuah mungkin pantangan, bisa Suro katakan seperti itu. Jadi Suro tidak bisa atau tidak boleh menengok ke belakang kayak gini, itu tidak boleh teman-teman. Karena kalau misalkan Suro nengok ke belakang, Suro melanggar pantangan seperti itu, maka hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Dari yang sebelumnya tidak terjadi maka akan terjadi. Itu Suro juga tidak maksud seperti apa teman-teman, tetapi karena beliau Suro jadi tahu bahwa di sana nanti tidak boleh sembarangan. Ya sudah teman-teman, ini untuk menyingkat waktu ya, Suro juga sudah ya sedikit pulih tenaganya teman-teman, dan tidak ngantuk lagi. Mungkin Suro akan melanjutkan perjalanan ke depan sana. Dan oh ya, Suro ingin berterima kasih kepada panjenengan yang sudah mendukung Suro dan sudah mensupport Suro, karena doa dan dukungan dari panjenengan yang membuat Suro itu lebih semangat, lebih happy teman-teman. Dan panjenengan tidak perlu khawatir, karena nanti jika Mbah Broto itu selesai dengan urusannya, maka beliau itu mau menyusul Suro. Jadi kalaupun Suro tidak bisa menyelesaikan tugas ini sendirian atau di luar kendali Suro, maka Suro akan meminta bantuan kepada Mbah Broto. Tetapi nanti jika memang sangat kepepet, tetapi untuk saat ini kan bisa dibilang itu Suro membuka jalan terlebih dahulu teman-teman, karena kan belum tahu di teman sana seperti apa, jalannya seperti apa. Jadi Suro membuka jalan, nanti kalau misalkan ada apa-apa ya Suro kabari Mbah Broto, seperti itu teman-teman. Jadi panjenengan tidak perlu khawatir, karena Suro masih punya teman-teman Suro, Suro masih punya eyang-eyang Suro yang insya Allah selalu menjaga Suro. Dan terima kasih kepada panjenengan, semoga panjenengan juga diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, rezeki yang barokah dan melimpah. Bismillah. Berarti ini mana sini? Jalannya sini teman-teman. Jalan setapak ini. Saya harus masih ke dalam sana itu. Wah, petang sekali ini ya. Nah. Jadi teman-teman, nanti kalaupun misalkan ada sesuatu yang perlu Suro videokan, ya Suro videokan kembali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Suro akan melakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ini Suro nyalakan kamera kembali teman-teman, karena ini Suro nggak tahu kenapa ya. Ini ketika Suro mau melewati tempat ini seperti ada sesuatu yang janggal. Entah karena Suro itu merasakan energi yang sangat jahat di tempat ini teman-teman. Dan untuk jaga-jaga ini Suro nyalakan kamera, karena untuk sebagai apa sih namanya, dokumentasi jikalaupun ada sesuatu yang janggal di tempat ini. Dan Suro juga tidak boleh sampai nengok ke belakang, karena astagfirullah, apa itu? Astagfirullahaladzim. Ini apa teman-teman? Astagfirullah. Apa ada makhluk yang mencoba untuk menyerang Suro ya? Hei makhluk. Astagfirullah.
Suruh malah nengok ke belakang. Astagfirullah. Ih, apa itu? Astagfirullah. Suruh malah nengok ke belakang, teman-teman. Ya, apa sih ini tadi ya? Astagfirullah, suruh menyerahi pantangan itu lagi. Ah, gimana ini ya? Ini sekilas suruh lihat ada api ini, tapi nggak tahu apa itu seperti hilang, teman-teman. Ini gimana ya, suruh salah, tapi suruh harus terus berjalan. Ini apa ini? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini kelihatan apa enggak, teman-teman? Di depan sana. Mungkin tidak kelihatan di kamera ya. Astagfirullahaladzim. 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 Ini seperti ada hal aneh yang terjadi kepada Suruh loh. Ini di sini sungai, teman-teman. Karena di sepanjang Suruh itu lewat, itu selalu ada apa namanya ya, sungai itu loh. Astagfirullahaladzim. 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 Hei makhluk, jangan meneror Suruh lah. Suruh merinding banget kok. Seperti ada hal aneh yang akan terjadi kepada Suruh ini. Astagfirullahaladzim. 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 Ini gimana ya? Jangan takut lah. Masa seperti ini saya takut? Kan hal semacam ini sudah sering Suruh alami. Dan jika pun ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada Suruh, ya gimana ya, Suruh kan sendirian ya. Suruh tinggal minta bantuan kepada siapa nanti ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini tadi di sana, sini teman-teman. Di sana itu tadi Suruh melihat ada sesuatu, terus di sini, terus di sana itu. Oh, yang sengaja ini. Sengaja mau meneror Suruh nih. Doa amat lah. Suruh mau melanjutkan persembahan saja lah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Jenengan yang sudah menyerang saya ya. Benar baca ini, teman-teman. Sebentar. Ini kebetulan sekali Suruh melihat sosok itu. Hei makhluk. Ini aduh, senternya agak ini lagi, teman-teman. Sebentar ya. Astagfirullah. Nih makhluknya ini, teman-teman. Senternya ada yang habis lah. Hei makhluk. Jenengan yang menjaga tempat ini. Alhamdulillah. Saya mohon maaf karena saya sudah menyalahi pantangan di tempat ini. Saya harus pergi.
Baik, jika memang saya harus pergi, apakah ada jalan lain untuk pergi ke alas jamur dipa? Tidak ada, dan saya harus ikut dengan jenengan. Kemana? Wah, tidak bisa seperti itu. Karena tujuan saya itu datang ke sini adalah mengikuti tempat ini, jalan ini. Dan saya tidak sengaja itu menengok ke belakang gara-gara ulah kamu. Karena ulah kamu itu, saya jadi nengok ke belakang. Ya, minta maaf ya. Apa? Kamu pengen menyingkirkan saya? Menghabisi saya? Astagfirullah. Oke lah, mohon maaf jika memang panjenengan seperti itu, saya terpaksa melawan jenengan. Alhamdulillah. Bagaimana? Hah? Belum? Ya sudah. Bismillah. Allah Akbar. Bismillah. Mohon maafkan saya. Bismillah. Allah. Alhamdulillah. Makhluk yang tadi sudah berhasil suruh lubuhkan, teman. Akan tetapi makhluk itu sempat mengatakan kepada Suro, mungkin tidak terdengar di kamera, bahwa dia akan terus meneror Suro karena Suro sudah menyalahi aturan di tempat ini. Kalau seperti ini, Suro jadi ragu, teman-teman. Suro jadi bimbang. Karena kalau misalkan Suro balik lagi, Suro tidak tahu jalannya. Karena kata warga di tempat itu, jalan satu-satunya itu adalah ini, melewati ini. Dan jika Suro itu salah jalan, maka Suro tidak akan bisa sampai ke tempat jamur dipa. Sudahlah, teman-teman. Mungkin makhluk itu hanya mengancam saja. Mungkin tidak benar apa yang dikatakan makhluk itu. Suro akan coba lewat saja. Ya, jikalaupun ada sesuatu hal yang terjadi kepada Suro, Suro akan mencoba untuk melawannya. Dan jika bisa sih, Suro kepengen ketemu sama raja di tempat ini, teman-teman, atau ketua di tempat ini. Karena jika Suro ketemu ketua di tempat ini, oh iya, tadi Suro nggak tanya ke dia ya. Suro bisa meminta maaf kepada itu pemimpin di tempat ini, teman-teman, karena Suro sudah menyalahi aturan. Sudah, teman-teman, Suro matikan kamera terlebih dahulu. Senter Suro ini ada yang redup, teman-teman. Untuk menghemat senter saja, Suro akan mencoba untuk berjalan ke sana lagi, teman-teman. Dan jika ada sesuatu hal yang perlu divideokan, ya Suro videokan kembali, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hei, jenengan siapa? Loh, bukannya tadi saya sudah mengalahkan salah satu dari jenengan? Astagfirullahaladzim. Apa dia ada temannya lagi ya? Mohon maaf, apa jenengan adalah pemimpin di wilayah ini? Iya? Bukan? Nah, seperti ini. Saya ingin bertemu dengan pemimpinnya jenengan. Karena saya kan sudah menyalahi aturan. Saya sudah menyalahi pantangan di tempat ini. Ini apinya tambah gede kok. Dan saya ingin minta maaf. Tolong panggilkan ya. Hah? Oh, seperti itu. Berarti saya harus melewati jenengan terlebih dahulu. Astagfirullah, ini. Baiklah, jika memang seperti itu, saya terpaksa melawan jenengan karena jenengan tidak bisa diajak kerjasama. Tapi
Ini karena ini teman-teman, jalannya itu ya ini, dan Suro harus melewati jalan ini karena jika Suro salah jalan itu Suro tidak akan bisa sampai ke alas jamur dipa. Dan ya ini nih, terpaksa lah Suro harus melawan makhluk ini nih. Baiklah, jika seperti itu, ini terang, ini kelihatan ini makhluknya nih. Jika seperti itu ya, saya akan melawan jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimana ya? Panas ini. Sebentar ya teman-teman. Ini meripat Suro itu mata Suro ini, tapi kan mata panjenengan adalah kamera ini teman. Jadi Suro harus memposisikan kamera ini sebaik mungkin agar panjenengan juga bisa melihat apa yang Suro lakukan dengan jelas dan ya tidak merusak inilah teman-teman, apa istilahnya ya. Bismillah. Ini jenengan untuk apa melakukan seperti ini? Agar saya takut, agar saya tunduk kepada jenengan. Tetapi mohon maaf, hal semacam ini sudah sering saya sudah sering saya temui. Jadi saya tidak takut tentang intimidasi jenengan, dan saya tidak suka kepada panjenengan yang meneror saya seperti ini. Wah, baik. Bismillah. Wah, serius. Allah. Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Astagfirullah. Ya, saya akui panjenengan kuat. Tetapi jika saya kalah di tempat ini tidak lucu. Masa saya harus ikut jenengan, menjadi bawahan jenengan? Bismillah. Ya Allah, kuatkanlah diri hamba ya Allah untuk mengalahkan makhluk satu ini. Bismillah. Alhamdulillah, Suro masih bisa mengalahkan makhluk itu teman-teman. Tapi energi Suro sangat terkuras habis. Ini kalau misalkan Suro terus-terusan diteror seperti ini, Suro jangan kuat sih. Gimana nih ya? Tapi kalau misalkan Suro terus-terusan di tempat ini malah lebih bahaya lagi. Karena tempat ini dijaga oleh makhluk yang seperti itu teman-teman. Itu. Apa itu? Astagfirullahaladzim. 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 Mohon maaf teman. Astagfirullahaladzim. 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 Hei. Ini auranya sangat kuat teman-teman. Ini Suro sakit perut banget. Astagfirullah.
Aduh, banyak sekali makhluk seperti ini, teman-teman. Ini jika suruh lawan, suruh kewalahan. Tapi mau bagaimanapun, Suruh harus tetap melawan makhluk ini. Oh, apa jangan-jangan makhluk ini adalah ini belum ini. Apa makhluk ini adalah pemimpin di tempat ini ya? Karena tadi itu setelah Suro mengalahkan makhluk yang tadi itu, teman-teman, dia itu sempat mengatakan, kau bisa menemui pemimpin di tempat ini jika kau sudah bisa melewatiku. Atau secara tidak langsung, jika Suro berhasil mengalahkannya, maka pemimpin itu akan datang. Berarti ini nih. Assalamualaikum. Apa-apa jenengan adalah pemimpin di tempat ini? Alhamdulillah jika seperti itu. Saya mohon maaf sekali karena saya sudah melanggar pantangan di tempat ini. Jangan marah, karena saya tidak sengaja. Hah? Iya, saya tidak sengaja melanggar pantangan tersebut. Dan saya ingin melewati tempat ini. Apakah jenengan bisa memantapkan ini semua? Jenengan tidak bisa. Jika jenengan menginginkan raga saya jelas menolak. Karena bagaimanapun saya tidak sengaja. Dan ulah anak buah jenengan yang sengaja melempar atau menyerang saya, sehingga saya itu tertarik dengan atau penasaran dengan api itu. Jenengan mau apa? Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Suro terpaksa harus melawan dia, teman-teman, karena dia apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Allah Akbar. Eyang. Alhamdulillah. Eyang. Ini Eyang apa bukan ya? Sebentar, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini Assalamualaikum, Eyang. Alhamdulillah. Eyang, mohon maaf sekali karena tadi Suro itu melanggar pantangan yang telah Eyang peringatkan kepada Suro. Eyang, jadi tadi itu mungkin Eyang sudah melihatnya bahwa mereka sengaja memancing Suro agar tertarik dengan apa yang mereka lakukan kepada Suro, sehingga Suro tidak sengaja berbalik badan, Eyang, dan menghadap ke belakang. Dan tadi itu juga Suro sempat diteror, Eyang, oleh beberapa makhluk yang entah siapa dia. Dan terakhir kali itu Suro kalah, Eyang, dan makhluk itu mengaku sebagai pemimpin di tempat itu. Padahal Suro sudah mencoba untuk meminta maaf dan mencoba untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada Suro, tetapi
makhluk itu tidak mendengarkan yang, dan Suro tidak diperbolehkan untuk melewati jalan itu. Nggih yang, mohon maaf yang, apakah mungkin ada jalan lain agar Suro bisa sampai di alas jamur dipa yang, karena Suro harusnya segera mungkin sampai di tempat itu. Kayak yang jadi sebenarnya Suro itu ingin ke alas jamur dipa untuk menemukan sebuah gerbang yang bernama gerbang pintu langit, karena nanti di sanalah Suro harus melewati gerbang tersebut, dan Suro harus di tempat para dewa berada, yaitu di perantaran Suralaya yang, dan di tempat Suralaya itu akan ada pohon yang bernama itu pohon mahkota dewa. Nggih, dengan buah mahkota dewa Suro bisa menyembuhkan saudara Suro. Apa itu yang? Apakah tidak apa-apa jika Eyang mengantarkan Suro ke tempat alas jamur dipa? Wah, sebelumnya Suro terima kasih banyak kepada Eyang karena Eyang sudah membantu Suro di saat Suro tidak berdaya Eyang. Baiklah, Suro akan membawa apa yang Suro bawa di belakang sana. Nggih, mohon tunggu sebentar Eyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Jadi Eyang itu sebentar Eyang. Mau mengantarkan Suro ke alas jamur dipa. Bagaimana yang Suro harus seperti ini yang? Baik yang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina